Karena di balik teknologi itu tetap perlu ada otak manusia di belakangnya. Kalau misal cuma teknologinya aja yang jalan, akan ada hal yang tidak terkontrol. Halo sahabat Ariza, selamat datang kembali di Ariza Podcast bersama aku Algi Zahira. Hari ini kita akan berdiskusi ringan sama salah satu narasumber hebat kita dari Universitas Negeri Surabaya. Halo Salsa, selamat datang. Nah, teman-teman, Salsa ini merupakan salah satu mahasiswa prestasi di UNESA tahun 2024 sekaligus juga seorang presenter di Kece Media by UNESA. Oke, langsung saja kita mulai obrolan santai kita sore ini ya, Sal. Nah, gimana nih Sal, kabarnya hari ini? Lagi sibuk apa nih kira-kira? Alhamdulillah, kalau ditanya kabar, alhamdulillah sehat selalu, baik, luar biasa. Kalau Algi gimana hari ini? Alhamdulillah baik saja dan cukup dar-dar-dor. Di era semester 5 ini ya Gi ya? Iya, betul sekali. Oke, tentu aja kalau ditanya kesibukan, yang pasti pertama sekarang lagi studi independen. Terus juga lagi ada beberapa pekerjaan freelance yang aku ambil, kayak mengajar. Terus juga jadi event organizer. Terus juga mengurus UKM, UKM Broadcasting gitu. Keren banget dan cukup produktif sekali ya narasumber kita hari ini. Nah, boleh dong ceritain dikit gimana nih perkembangan karier kamu di dunia jurnalistik? Oke, jadi aku pertama kali mengenal jurnalistik itu awalnya ketika SMA ya, karena aku waktu SMA itu ikut Smanifda TV. Jadi waktu itu kayak coachnya, pembina ekstranya lah, itu orang dari stasiun TV gitu loh. Jadi aku awal kali mengenal tentang jurnalis itu dari sana. Terus habis itu lanjut masuk di Ilkom, kita dikenalkan dengan jurnalistik ya, matkul. Terus habis itu lanjut lagi, aku jadi news anchor di KC. Nah, disitulah awal dari karir jurnalistikku di perkuliahan gitu. Jadi dari yang awalnya cuma jadi presenter yang cuma bawain berita, tapi akhirnya aku jadi dikasih kesempatan untuk meliput. Meliput ini kan jadi salah satu hal rangkaian dari jurnalisme itu sendiri kan, dimana aku seringkali diminta kayak tugas oleh KC di event-event kampus kita Universitas Negeri Surabaya untuk meliput, menjadi seorang reporter, menulis berita, lalu juga menulis naskah berita gitu. Terus ya gitu deh, lanjut di UKM Broadcasting. Wah, seru sekali ya pengalaman dari narasumber kita hari ini. Nah, langsung saja nih Salsa, kita bahas tentang topik literasi digital. Nah, kamu nih kan punya latar belakang seorang jurnalis. Nah, menurut kamu gimana sih pandanganmu tentang literasi digital di era teknologi seperti saat ini, Sal? Menurutku literasi digital di era teknologi sekarang itu cukup tricky. Kenapa bisa begitu? Kalau ditanya kenapa, itu karena gini ya, literasi itu kan kita dikasih pemahamannya ketika kita bersekolah adalah membaca dan menulis gitu ya, atau meresum. Nah, kalau dulu kendalanya ketika kita sekolah adalah kadangkala itu kita bingung dengan buku apa yang kita baca. Ya kan? Literasi betul. Itu. Tapi dengan literasi digital, di era yang digital itu kita sekarang udah banyak banget sumber informasi. Tapi kadang dengan banyak sumber informasi itu bikin orang juga kebingungan sendiri dengan informasi. Itu sih pandanganku tentang literasi digital saat ini. Nah, kalau melihat kondisi masyarakat seperti saat ini ya Sal, nah kamu ngerasa nggak sih kalau kita tuh sudah berada di tahap literasi yang cukup atau malah justru lebih banyak belajar lagi, perlu lebih banyak belajar lagi? Kalau menurutku perlu banyak belajar lagi. Karena ini kita udah dimasuk di era baru, di era digital, yang kayak aku mention tadi bahwa sekarang itu banyak banget sumber bacaan yang dimana itu juga perlu adanya penyesuaian kita terkait literasi. Yang dulu mungkin kita cukup membaca buku yang kita punya, tapi sekarang itu kadang tanpa kita membeli buku itu sumber bacaan itu udah datang sendiri di beranda sosial media kita gitu-gitu kan. Nah, tapi yang bikin khawatir adalah literasi digital saat ini itu riskan banget untuk kita bacanya cuma setengah-setengah. Karena kan ada visual, terus juga ada ada berbagai macam informasi. Jadi kadang itu kita untuk fokus untuk membaca di satu bacaan aja, itu gak bisa gitu, keburu ke distract. Kadang aja kita mau baca berita full dari bacaannya dari atas sampai bawah secara lengkap, ada notif WA masuk, kepencet notif WA-nya, bacanya nggak jadi nerusin. Distraksi ya berarti. Gitu. Oke. Nah, kan ini kan kita banyak banget ya seperti yang kamu jelaskan bahwasanya ada banyak informasi yang masuk. Nah, sekarang ini
kita kan sudah melek akan teknologi dan akan informasi, tapi kok masih banyak banget ya informasi hoax tuh yang sering banget beredar di lingkungan kita. Nah, menurut kamu itu disebabkan oleh teknologinya sendiri atau justru pada perilaku manusia yang kadang suka sembarang-sembarang nyebar informasi? Perilaku manusia yang kurang tepat. Kenapa bisa begitu, Sal? Karena gini ya, kita kan apapun itu ada hal positif dan negatif. Nah, kemajuan teknologi itu adalah hal yang positif. Tapi yang bikin miris adalah hal negatifnya ini yang dibuat orang lain gitu loh. Yang awalnya teknologi itu adalah hal baik, tapi justru malah dimanfaatkan untuk menyebarkan kepalsuan atau ketidakbaikan gitu. Jadi menurutku dari adanya berita hoax itu yang salah adalah perilaku manusianya gitu loh. Kenapa mereka membuat hoax yang pertama? Tapi ya kita anggaplah, oh ya mungkin itu orang iseng gitulah ya. Tapi kalau dibalikkan ke diri kita, kenapa kok kita bisa jadi korban yang termakan hoax gitu kan? Betul. Menurutku adalah balik lagi ke literasi digital tema kita hari ini. Di era digital ini kita itu sering banget terdistraksi dengan banyaknya informasi itu tadi. Jadi kalau kita mau ngesortir hoax itu juga challenging gitu ya. Dan sayangnya hingga saat ini itu belum ada teknologi instan yang bisa mendeteksi apakah itu hoax apa enggak. Meskipun ChatGPT, menurutku itu belum 100% bisa mendeteksi suatu kabar hoax atau tidak. Iya, kadang kalau pengalamanku nih ya pakai ChatGPT nih, nyari informasi itu, oh iya udah bener. Nah begitu aku rangkumin, udah aku ambil sebagai ibarat kayak aku ambil sebagai materi nih. Nah, ternyata realitanya nggak kayak gini gitu. Bahkan ketika aku cari jurnalnya atau aku cari apanya loh, ternyata cuma karangan dari mereka doang gitu. Bahkan ternyata sekelas teknologi pun masih bisa salah ya teman-teman. Nah, kira-kira nih apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang mahasiswa supaya kita tuh nggak terlalu termakan hoax? Apalagi kan sekarang kan ada beberapa aplikasi yang tidak bisa aku sebutkan di sini, yang dimana aplikasi itu sering banget nih kayak banyak buzzernya. Itu gimana sih biar kita tuh nggak gampang termakan buzzer? Karena jujur nih Sal ya, aku pribadi tuh kalau misal kalau aku pribadi ya jujur, kayak kalau banyak ini kayak ini beritanya bener deh, tapi setelah beberapa lama kemudian ternyata beritanya tuh hoax. Itu gimana Sal biar nggak kayak gitu? Oke, apalagi kalau headline-nya udah kayak tulisan caps lock gede banget gitu ya. Betul Jadi kita langsung auto mikir, oh ini kebenarannya gitu. Nah ini sih challenge-nya kita. Tadi pertanyaannya apa? Oke, pertanyaannya tuh gimana biar kita tuh nggak langsung ngambil informasi karena saking banyaknya dan kalimat yang mereka ucapkan tuh seolah meyakinkan gitu. Ini loh beritanya bener, padahal sebenarnya setelah beberapa lama kemudian setelah beritanya tenggelam kemudian muncul lagi ternyata itu hoax. Kalau cara yang aku terapin sendiri sih ya, ini mungkin bisa dicoba juga untuk teman-teman yang ada di rumah. Kalau aku biasanya yang pertama itu ngecek komentar. Ngecek komentar. Karena kadang netizen maha benar ya kan. Walaupun kadang netizen itu salah, tapi di situ itu kolom komentar menurutku bisa jadi forum diskusi. Kadang ada orang yang berpendapat A, kalau misal pun salah itu biasanya akan ada orang yang oposisi gitu lah. Enggak kok enggak kayak gitu. Nah, aku itu suka banget baca komentar setelah mendapatkan suatu konten. Jadi aku sering kali kalau habis lihat konten, terutama yang menarik buat aku ya, aku tuh nggak langsung telan mentah-mentah, tapi yang pertama aku klik adalah sebelum like, itu adalah komentar. Komentar, jadi kita cek dulu comment section-nya untuk mencari tahu kebenaran. Kira-kira selain mencari comment section, kira-kira ada lagi nggak cara lain untuk membuktikan kebenaran suatu berita? Oke, nah terus cek di komen kan ya. Nah aku biasanya itu juga, kenapa sih kok ngecek komen gitu ya? Ibaratnya kayak emangnya itu terpercaya? Menurutku bisa sih itu jadi salah satu langkah yang simpel untuk bisa kita lakukan dulu. Kenapa? Karena mungkin aja sebelum kita mencari kabar itu udah banyak orang lain yang berpendapat di sana. Dan itu biasanya mungkin mereka udah dari nge-search di Google atau sepengetahuannya mereka, atau mungkin latar belakang profesinya mereka yang bisa membenarkan suatu pendapatnya mereka. Jadi menurutku itu juga salah satu hal pendukung dan instan cara cepatnya. Apalagi kita kan Gen Z ya, seneng yang instan. Kalau misal aku bilang, kalau kita cara menanggulangi hoax gimana, terus aku jawab baca jurnal, kalian capek gak? Aduh, aku pusing kan? Pasti gak bakal dilakuin gitu. Makanya aku kasih tips yang pertama adalah dengan baca komentar. Lihat flow komentarnya di sana. Tapi kalau masih ada rasa keraguan atau mungkin kalian ingin verifikasi lagi, nah baru bisa memanfaatkan ChatGPT gitu ya. Nah ChatGPT-nya itu jangan tiba-tiba kalian kontennya langsung disalin, bagaimanakah pendapatmu tentang ini, apakah hoax, jangan gitu. Tapi cari kata kuncinya itu membahas tentang apa. Misal tentang sekarang kan BBM dan ini bensin dan etanol, ya kan? Etanol. Nah, daripada langsung ngopas beritanya, lebih baik itu
coba cari informasi per segmen beritanya. Contoh kayak etanol itu apa? Terus apakah benar etanol dengan bensin itu tidak menyatu? Apakah benar bensin ketika dengan air itu bisa memisahkan etanol dengan bensinnya? Nah, kayak gitu-gitunya. Jadi kita cari per segmennya untuk menambah informasi kita dan akhirnya kita simpulkan sendiri di beritanya. Jangan memanfaatkan teknologi secara instan 100%. Gitu sih kalau dari aku. Berarti jangan diambil mentah-mentah, kita harus rincikan dulu ya saya supaya kita bisa menyimpulkan bahwasanya berita ini itu benar atau enggak, dan juga memanfaatkan teknologi AI ya untuk bisa memanfaatkan teknologi AI untuk mengetahui kebenaran suatu informasi. Oke, sekarang kita langsung membahas tentang AI nih. Nah, Salsa, nah sekarang ini kan AI ini kan sudah masuk ya ke berbagai sektor, nah termasuk literasi digital. Nah, menurut kamu apa ya? Kamu kok bisa sih AI itu bikin penyebaran informasi baik hoax maupun benar yang jadi sangat cepat? Kalau menurutku ya itu memang salah satu dari hal positif kemajuan teknologi. Nggak mungkin dong kita ingin kemajuan teknologi tapi malah teknologinya melambat. Jelas kita ingin juga semakin cepat. Wifi aja kita sekarang pengennya udah 5G, udah berapa gitu kan, biar internetnya lebih cepat, walaupun sekarang wifi-nya juga sebenarnya udah mumpuni, tapi kita kan masih punya hasrat ingin lebih cepat lagi lah, intinya kalau Google langsung seret gitu. Nah, kalau menurutku ya itu memang efek dari perkembangan teknologi yang bisa bikin AI itu perkembangannya secepat itu gitu. Dan kalau aku lihat sekarang AI itu udah terintegrasi dengan berbagai macam platform kan, dan itu bikin semakin cepat lagi. Kadang kecerdasan buatan itu algoritma, aku nggak tahu ya algoritma ini masuk ke kecerdasan buatan apa enggak. Tapi sekarang itu canggihnya, kalau kita habis ngetik sesuatu di platform A, itu bisa di platform B, C, D itu akan sama dengan pikiran kita. Iya, betul. Padahal itu hanya dari teknologi yang mencoba meraba pikiran kita dari keyword yang kita masukkan di aplikasi A. Oke, seperti itu ya salah saya. Nah, kira-kira nih kamu punya nggak contoh nyata penggunaan AI dalam penyebaran informasi, misalnya nih lewat konten manipulatif atau bahkan deepfake? Apa ya? Banyak banget tapi sampai bingung. Salah satu aja mungkin yang paling gampang. AI jadi deepfake. Enggak, penggunaan AI, contoh nyata nggak penggunaan AI dalam penyebaran informasi? Contoh nyata penggunaan AI-nya dalam penyebaran informasi. Oke. Nah, ini biasanya itu yang kena korban itu ada ibu-ibu dan bapak-bapak. Kadang-kala itu kita merasa mana ada sih AI hoax gitu, karena nggak pernah masuk ke berandanya kita semua gitu loh. Tapi anehnya, kalau kita buka cek HP bapak ibu kita, itu dari kita buka YouTube ataupun TikTok pasti video short pertama kali yang di atas saja udah kelihatan banget AI-nya, banget ya gitu. Kan? Entah dari audionya atau mungkin visualnya, AI banget. Tapi orang tua itu kan kadang nggak mengenali itu dan mempercayai itu. Kayak contohnya itu ini apa sih? Kalau nggak salah kemarin tuh, aku nggak akan menyebutkan secara spesifik, tapi adalah beberapa politisi kita yang ketika pidato itu akhirnya diselewengkan pakai AI. Dan itu banyak publik marah gitu. Bahkan anak muda kemarin tuh sempat kegocek sih, iya kan? Saking mulusnya AI. Nah, itu dia. Dan itu memang apa ya, yang bikin ketar-ketir saat ini. Bahkan aku juga sempat di fase agak frustasi dengan banyaknya informasi, karena aku nggak tahu nih gimana caranya nanggulangi diriku biar aku itu nggak terlalu kepala aku tuh kayak terlalu penuh dengan informasi, ngerti gak sih? Kalau dulu kita kekurangan informasi, tapi kalau sekarang itu terlalu banyak informasi sampai kita itu overstimulasi. Overstimulasi dan bikin kita stres sendiri. Karena kamu kan di sini sebagai seorang jurnalis dan pasti otomatis memanfaatkan AI sebaik mungkin ya, salah saya. Betul. Nah, kamu itu melihat AI itu justru malah menjadi peluang inovatif atau justru malah menjadi ancaman tersendiri khususnya di dunia literasi digital? Kalau menurutku peluang sih. Kenapa bisa seperti itu, Sal? Karena di luar dari segala obrolan kita tentang hal-hal yang menakutkan tentang AI itu banyak banget hal positifnya, banyak banget. Nah, kalau di bidang jurnalisme sendiri, aku dulu itu ketika menulis naskah liputan itu bikin aku pusing setengah mati, karena aku
aku itu bukan orang yang basicnya bagus dalam kepenulisan. Sedangkan dalam jurnalisme itu kita nggak jauh-jauh dari menulis, ya kan? Betul. Menulis berita, menulis naskah, voice over dan lain sebagainya gitu. Nah, aku itu kurang banget dalam perangkaian kata. Jadi mungkin kalau aku spontan gini itu bisa, tapi aku kalau untuk merangkai kata yang bagus, yang baku, yang baik dan benar itu aku agak kesulitan. Akhirnya aku itu bisa mungkin ya liputannya itu cuma 1 jam, tapi aku menulisnya itu bisa seharian. Dan itu bikin aku pusing banget, akhirnya banyak hal yang nggak bisa aku kerjakan karena aku terlalu fokus menyelesaikan satu naskah liputan. Gitu loh. Akhirnya dengan kecanggihan AI saat ini, aku dikasih informasi lah sama salah satu kru yang ada lebih pengalaman lebih lah daripada aku gitu di tempatku bekerja saat itu. Masnya itu bilang gini, kamu loh sekarang ada AI, kenapa kamu pusing-pusing? Masukkan rundownmu, udah itu loh bisa bikin naskah. Oh bisa ya, ternyata sesimpel Nah, itu. aku awalnya kan kayak, loh nggak bisa dong mas, orang aku itu yang di lapangan. Aku yang di lapangan, AI lo nggak tahu apa yang di lapangan. Emangnya bisa tak AI itu bikin naskah? Cobaan sendiri loh. Awalnya aku masih kekeh, aku nyoba bikin liputanku sak bisa-bisaku, sak mari-mariku. Tapi karena banyak pekerjaan lain kan akhirnya yang ketumpuk-ketumpuk, wah berarti mau nggak mau aku harus menyelesaikan satu pekerjaan ini dengan cepat biar aku bisa move. Aku cobalah pakai AI, masukkan rundown, dan lainlah komponen-komponen pendukung biar AI itu bisa membaca secara lengkap situasinya. Dan ya bagus sekali naskah yang dibuat. Tapi nggak boleh dimakan mentah-mentah ya guys. Balik lagi, teknologi itu nggak ada yang sempurna 100%. Jadi aku biasanya habis naskahnya itu jadi dari AI, aku akan koreksi satu persatu. Apakah lead-nya itu udah cocok untuk dijadikan dibaca oleh presenter, apakah udah cocok, terus masuk lagi ke poin tanggal, terus misal ada pejabat penting yang masuk, apakah titelnya udah benar, terus apakah runtutan acaranya udah benar, apakah improvisasi dari AI-nya itu udah benar. Nah itu akan aku cross check lagi, tapi itu benar-benar sangat membantu, terutama buat aku orang yang kesulitan untuk merangkai kalimat. Dengan adanya AI itu jadi cukup membantu aku untuk membuat rangkaian naskah, aku tinggal ngotak-ngatik kata yang kurang sesuai. Gitu. Oh begitu, jadi bisa mempermudah pekerjaan Banget, ya, banget. Oke, kan kamu ini sebagai seorang jurnalis dan juga sering tampil di TV. Kamu pernah nggak dengar isu yang ini nih? Aku tuh kalau nggak salah pernah dengar gini. Suatu saat pekerjaan jurnalis tuh bakal diganti sama AI. Sekarang kan trennya kayak video AI yang apa yang bisa kayak orangnya bergerak. Aku nggak ngerti ya istilahnya apa. Nah itu gimana salah pendapatmu tentang isu yang katanya jurnalis tuh bakal diganti dengan teknologi? Itu gimana salah pendapatmu soal? Mungkin akan dibantu, tapi kalau 100% diganti nggak akan mungkin menurutku. Karena di balik teknologi itu tetap perlu ada otak manusia di belakangnya. Kalau misal cuma teknologinya aja yang jalan, akan ada hal yang tidak terkontrol. Mesin tetap ada errornya. Emang manusia juga ada errornya namanya human error. Tapi setidaknya dengan manusia itu ada yang bisa bertanggung jawab. Tapi kalau misal suatu pekerjaan full diserahkan oleh suatu mesin atau robot, lalu kalau misal ada kesalahan, siapa yang akan bertanggung jawab? Jadi menurutku gak mungkin akan digantikan 100%. Pasti tetap ada manusia. Nah, tapi challenge-nya, kalau misal dulu dalam satu kali produksi, katakanlah ada 25 orang kru. Sekarang bisa aja cuman digarap oleh 3 kru. Nah, itu resikonya sekarang karena perkembangan teknologi. Terus kita biar gak tergantikan teknologi gimana? Ya kita harus perbanyak skill dong. Kalau misal kita stuck di skill yang dulu aja, ya pasti bakal kegeser dengan teknologi. Bakal tertindas oleh Jadi kemajuan. ya kita yang harus beradaptasi dengan kemajuan itu. Dunia itu nggak akan mundur, tapi dunia itu akan selalu maju. Jadi juga gimana caranya kita juga bisa maju dan menyesuaikan dengan kemajuan zaman itu. Oke, Sal, karena kita sepertinya sudah cukup lama ya ngobrol. Nah ini penutup nih, Sal. Nah terakhir, apa pesan kamu untuk para audiens podcast agar bisa lebih bijak dan cerdas dalam menghadapi banjir informasi maupun menghadapi AI di era saat ini? Oke, halo Sobat Ariza ya panggilannya. Halo Sobat Ariza, buat kalian kalau misal dirasa udah overstimulate atau mungkin udah burn out banget dengan berbagai macam informasi, coba letakkan HP kalian dulu, stop, dan kembali ke alam. Kembali ke alam dan kasih diri kalian jeda, karena diri kalian atau otak kalian juga bisa capek untuk mendapatkan banyak informasi gitu.
Terus juga jangan lupa untuk terus kembangkan skill diri biar kalian nggak akan tergerus oleh zaman tapi bisa berjalan berdampingan dengan kemajuan zaman gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Hari ini kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi yang bermanfaat. Aku sebagai moderator di sini berharap kalian yang dengar itu bisa mendapatkan banyak insight yang mana insight tersebut bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, sekian dari aku Algi. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan selama podcast. See you on next podcast. Bye bye.